Audio Jungle. Waktu remaja kami pernah bercinta, Ustaz. Ibarat tidur tak lena, makan tak kenyang, asyik terkenal pujaan hati. Tetapi kenapa cinta kami pada Rasulullah tidak begitu? Bahkan tidur lena, makan terlalu kenyang. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami Ustaz, bagaimana mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya. Silakan. Halal, haram, makruh, mubah, itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan. Itu kalau kita minum khamar haram, kalau kita minum zam-zam dapat pahala. Halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih, antara minum atau tak minum, makan atau tak makan. Cinta bukan perkara yang boleh memilih, sebab kita tak boleh terpaksa. Cinta bukan pada perkara taklifi. Makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya. Yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang, itu baru. Kalau orang jatuh cinta lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu, maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram. Kalau dia perbuatan maksiat. Tapi selepas dia jatuh cinta, lalu dia pinang, lalu dia menikah, maka siapa yang jatuh cinta, menikahlah. Kalau jatuh cinta menikah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah. Itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, tak jadi menikah, maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini. Gila Qais itu pada akhirnya, dan sembuhnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis kitab, salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah. Salah satunya doa ayah Qais ketika mendoakan Qais sebab jatuh kepada Laila. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu? Sebab kita tak menengok Rasul, sebab kita tak jumpa dengan Rasul, kita sebab tak bersama dengan Rasul, sebab kita tak kenal dengan Rasul. Maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul. Sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah. Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi? Salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW. Dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat, dibacakan kepada jamaah oleh para ulama Ahlus Sunnah, inilah kitab, mohon maaf Ustaz, Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kami menghatamkannya di Kaherah bersama ulama Syekh Usamah, murid dari Said Muhammad. Untuk apa? Di antaranya untuk mengenalkan supaya bangkit. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dibuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Makkah, bukan orang Yaman, bukan orang Maghribi. Yang menang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia dah kenal, dia jatuh cinta, kemudian solat, mengamalkan perbuatannya, maka insya Allah akan tumbuhlah cinta di dalam hati, banyak bersalawat, banyak berzikir. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau, hati kami khusyuk, hati kami tenang, kami sangat cinta kepada engkau. Tapi bila kami balik ke rumah, berjumpa dengan anak isteri kami, hati kami berubah. Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya hati kamu tak berubah-ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Bahawa sahabat Nabi pun hatinya berubah. Apalagi kita, sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, pun hati dia kadang berubah. Saat dekat Nabi kuat, balik ke rumah lemah, apalagilah kita yang jauh. Tapi walaupun kita jauh dengan Nabi, kita sudah didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Waktu giginya patah, waktu pelipisnya berdarah, kata sahabat, berdoalah Rasulullah, ada satu doa mustajab, kalau engkau berdoa semua musuhmu mati. Kata Nabi, doa itu aku simpan. Untuk siapa?
syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Jadi walaupun jarak kita dengan Nabi 15 abad, 1500 tahun, tapi Nabi sudah doakan kita doa sayang dia kepada kita. Lalu kemudian kata Nabi, nanti ada orang yang minum dari telaga aku. Siapa yang minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus selamanya. Kata sahabat, kami, kata Nabi, ikhwani, antum ashabi, kalian sahabatku, sedangkan mereka adalah ikhwani, saudaraku. Kata sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarawni, mereka percaya kepadaku padahal mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Jadi saya, walaupun saya hidup di akhir zaman, saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talhah, dengan Zubair, dengan Aisyah, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya tak rasa kecewa, saya tak rasa susah hati, sebab saya merasa menurut ilmu Allah inilah zaman yang baik bagi saya. Sebab ada setengah orang mengatakan, kenapa saya hidup di akhir zaman? Kalau saya hidup dengan Nabi dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi. Mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab. Belum tentu dia ikut Nabi. Kita tak tahu iman kita macam mana. Jadi kita husnuzan kepada Allah. Allah buat kita hidup di akhir zaman, kita alhamdulillah tetap iman dan Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita tinggal di negeri majoriti Muslim, kita istiqamah, kita amalkan saja. Nanti bila kita dah mati menghadap Allah SWT, yang awal dulu hidup dengan Nabi, dengan yang di akhir zaman, Abu Jahal hidup dengan Nabi, Abu Lahab hidup dengan Nabi, Abu Sufyan hidup dengan Nabi, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak ikut Nabi SAW. Kita jauh dengan Nabi, jauh tempatnya, dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah, kota Madinah, jauh masanya dengan Nabi, jauh sukunya, tiga jauh. Jauh tempat, jauh waktu, jauh suku. Kita bukan orang Arab, tapi kita insya Allah dekat kerana cinta. Almar'u ma'a man ahab. Ada orang berkulit hitam, dia peluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Kata dia, saya ni budak hamba sahaya, miskin, susah, hitam, tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita walaupun sikit tak banyak, insya Allah itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.